Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa untuk kita semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Sahabat tedasmaluku.com, belakangan ini nih perusahaan BUMN yang mulai gencar mengkampanyekan peningkatan kesadaran untuk menyelamatkan bumi dan juga membangun kesadaran kita untuk mencintai bumi semakin giat selalu. Salah satunya adalah PLN lewat kampanye Electrifying Lifestyle. Kita akan diingatkan tentang sebuah gaya hidup baru. Apa sebenarnya dari gaya hidup baru itu sendiri? Dan bagaimana juga sebenarnya peran PLN di saat pandemi ini dan apa yang akan dilakukan ke depan dengan keberadaan PLN ini sendiri. Saya telah bersama dengan GM PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Bapak Adams Yogasara. Selamat siang Pak Adams, apa kabar Pak? Selamat siang Pak, alhamdulillah baik. Selamat siang buat para listener semua. Selamat berpuasa juga. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Harus sehat Pak. Karena ini ngomongin listrik ini panjang Pak sebenarnya. Oke, Pak, sebelum saya mau ngomongin yang namanya gaya hidup baru itu sendiri, saya ingin tanya dulu sedikit Pak, kita menyinggung masalah kelistrikan yang ada di Maluku. Secara umum sendiri Pak, menghadapi persoalan kelistrikan di Maluku di saat pandemi ini seperti apa Pak? Oke, saat pandemi ini sebetulnya ada satu yang hampir semua perusahaan ya sama semua, di mana mulai stagnan, jadi mulai menurun, dan dengan penurunan ini sebetulnya itu ada listrik kita tuh sudah siap, jadi marginnya semakin besar gitu penurunan. Tapi mudah-mudahan dengan mulainya ekonomi naik lagi, kelihatannya sekarang kan sudah mulai bergerak naik lagi. Ekonomi bergerak dan masyarakat juga bisa meningkatkan lagi ekonominya, dan inilah kami yang dukung di belakang ini. Ya, gitu. Artinya bahwa PLN ini tetap siap eksis, ya siap. Pak, tetap eksis dan sebagainya. Baik, ini masalah kelistrikan juga Pak. Bagaimana sebenarnya untuk pelayanan sendiri Pak? Karena kalau kita melihat ini masalah pelayanan sangat krusial Pak terhadap PLN ini sendiri. Baik. Satu yang sudah kita lakukan untuk peningkatan pelayanan itu next ke depan itu kita ada yang namanya sekarang yang sudah kita launching itu adalah PLN Mobile, di mana PLN Mobile ini adalah salah satu aplikasi yang bisa diunduh sama semua masyarakat. Nah, sehingga dengan aplikasi ini semua bisa langsung melakukan segala macam yang ada di situ, mulai dari transaksi, membayar listrik, beli token di sini, sampai dengan nanti kalau ada keluhan ataupun gangguan nanti bisa langsung lapor. Dan dengan ini kami juga sudah mencanangkan dengan adanya command center di kita ini, semua pengaduan itu langsung direspon. Jadi dari pelanggan ataupun keluhan akan langsung direspon, mudah-mudahan bisa mempercepat atau meningkatkan pelayanan sehingga masyarakat bisa lebih nyaman. Gitu. Baik. Saya kembali nih Pak ke awal tadi yang saya sudah singgung mengenai electrifying lifestyle itu sendiri Pak, gaya hidup baru yang dikampanyekan PLN saat ini. Bisa dijelaskan Pak soal apa sih sebenarnya electrifying lifestyle itu sendiri Pak? Electrifying lifestyle ini sendiri merupakan sebuah gaya hidup yang menggunakan peralatan serba listrik gitu. Seperti kita tahu, mulai dari bangun tidur sampai dengan kita tidur, kita nggak lepas dari energi. Dan semuanya itu sebagian besar menggunakan listrik. Karena listrik adalah salah satu yang lebih simpel dan mudah digunakan. Seperti di HP juga ini kan menggunakan listrik juga dengan dicas itu. Dan ini adalah salah satu wujud bagaimana kita memanfaatkan energi yang ramah lingkungan gitu. Yang sejalan mungkin di dunia ini kita mulai beralih dari energi yang mungkin sekarang ada ini menuju energi yang ramah lingkungan. Gitu. Artinya ini juga bahwa secara tidak langsung PLN mengajak kita semuanya untuk bagaimana menyelamatkan lingkungan ya Pak Adams ya. Ya, terutama untuk bagaimana kita di tempat kita tinggal ini bisa masih kita pertahankan untuk lebih bersih lagi. Sebelum saya menanyakan soal keuntungan Pak dari gaya hidup baru ini sendiri, saya ingin tanya dulu Pak, kesiapan masyarakat Kota Ambon seperti apa nantinya Pak? Untuk Kota Ambon tuh saya rasa sudah siap semua ya, dan kelihatannya bisa mendukung ini. Dan kami sudah mulai mengkampanyekan sehingga kita di sini ada semacam ekosistem yang mendukungnya. Kondisi di mana untuk PLN sendiri kondisi pasokan listrik di Ambon ini sudah sangat cukup sekali, dan ini juga sangat mendukung untuk
masyarakat ataupun pengusaha untuk berinvestasi gitu. Artinya bahwa kalau kita berbicara soal kelistrikan, kebutuhan masyarakat ini sudah di cover semua ya oleh PLN Insya Allah sendiri, Pak sudah ya? siap. Oke, insya Allah karena memang menghadapi gaya hidup baru ini butuh sebuah tantangan, Pak. Ya. Nah, ini yang terjadi adalah perubahan akan berubah, Pak. Dan Ya. masyarakat juga akan diperhadapkan dengan situasi yang berbeda pula. Ya. Apa keuntungan, Pak, dari gaya hidup baru ini yang dikampanyekan oleh PLN, Pak? Ya, keuntungannya ini gini, kalau kita menjalankan electrify lifestyle ini adalah gaya hidup yang baru yang mungkin lebih banyak kita bagaimana sama-sama untuk menjaga kelestarian di bumi ini, gitu. Jadi kita sudah beralih dan menjadi atau menuju ke energi yang ramah lingkungan, gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kita menggunakan peralatan yang paling terlihat itu kendaraan bermotor, yang semula motor ini menggunakan bahan bakar atau BBM, kita alihkan menjadi listrik, jadi tidak ada lagi emisi yang keluar dari situ. Kemudian ke depan mungkin mobil juga bisa seperti itu. Jadi benar-benar menuju arah yang ramah lingkungan untuk kelestarian bumi. Oke, jadi saya udah lihat kemarin, Pak, pada saat launching skuternya itu ya. Ini harapannya memang semua harus bisa melihat persoalan lingkungan adalah persoalan bersama, bukan cuma PLN saja, Pak, seperti itu. Oke, menghadapi ini, Pak, apa yang sudah PLN lakukan sebelumnya? PLN itu sudah mengkampanyekan sejak 2019 ya. Jadi secara langsung kita mulai dengan menggunakan kendaraan bermotor, kemudian yang paling banyak itu adalah ke rumah tangga menggunakan kompor induksi. Di mana kepada semua stakeholder ini kami ataupun pelanggan kami itu kami kampanyekan penggunaan kompor induksi secara terus-menerus, dan 2021 ini kami juga untuk kendaraan bermotor telah melakukan launching yang tadi Bapak sampaikan itu untuk stasiun penyedia stasiun penyedia kendaraan listrik, jadi umum SPKLU itu. SPKLU ya, Yang pertama di Maluku dan Maluku Utara. Yaitu di Kota Ambon ini. Baik. Ini Pak, sebenarnya manfaat dari produk-produk PLN itu yang dikampanyekan itu kan sebenarnya harus bisa membawa manfaat nih Pak, yang berarti bagi kehidupan masyarakat yang ada di Kota Ambon sendiri. Manfaat apa Pak yang didapat dari penggunaan kompor induksi misalnya? Untuk kompor induksi ini yang jelas itu bisa memberikan penghematan. Yang kalau kita bandingkan penggunaan kompor induksi dengan penggunaan LPG itu memang nyaris sama-sama. Itu kalau kompor induksi untuk 1 liter air itu kita menggunakan listrik seharga Rp158. Kalau menggunakan tabung LPG yang 12 kg itu Rp176 gitu. Tapi ada satu sisi lain yang mungkin bisa kita peroleh adalah di mana keuntungan ini bagi negara. Jadi negara itu akan bisa melakukan penghematan devisa karena kalau LPG yang ada sekarang ini import semua. Sehingga dengan tidak menggunakan LPG kita mengurangi pengeluaran devisa negara. Tindak lanjutnya seperti apa nanti Pak? Untuk kedepannya ini kan kami PLN itu rencana itu akan mencanangkan untuk konversi kompor LPG ini menjadi kompor induksi ya. Target untuk tahun ini sekitar 1 juta pengguna nanti yang menggunakan kompor induksi itu. Ini sudah tersosialisasi Pak ya tentunya di masyarakat ya Pak. Betul, kita makanya rajin gencar sosialisasi melalui media, segala macam, sampai ada seperti sekarang ini juga Pak. Ada lomba masak mungkin beberapa kali ya, ada bisa dilihat di YouTube gitu, lomba masak dengan menggunakan kompor induksi gitu ya. Bagaimana dengan produk yang satunya Pak, yang skuter, terus motor listrik sendiri dan sebagainya? Kedepan juga mungkin akan ada mobil listrik Pak ya, seperti itu? Ya, insya Allah kalau itu bisa ini. Untuk yang sekarang ini, seperti yang tadi udah kami sampaikan itu, kami sudah membangun satu SPKLU di Kota Ambon. Dan pembangunan ini sendiri dalam rangka mendukung kendaraan bermotor listrik berbasis baterai gitu. Sesuai dengan peraturan presiden. Di sini ada peraturan presidennya ya. Jadi dan peraturan Menteri SDM nomor 13 tahun 2020. Nah, yang mana PLN mendapat penugasan untuk melaksanakan atau sebagai tujung tombak pengisi kendaraan listrik gitu. Jadi ini tadi kelanjutan dari program-program pemerintah ini, bagaimana kita memanfaatkan ini. Dan mungkin kalau di Jawa mungkin sudah
banyak sekali berjalan. Nah kita juga mulai satu persatu dan kami berkomitmen nanti akan mendukung untuk era kendaraan bermotor listrik ini di Indonesia termasuk di Kota Ambon ini. Artinya untuk harga tidak masalah Pak ya? Untuk harga jauh lebih murah kalau lebih murah Pak ya. Dan terakhir itu untuk yang digunakan dari Jakarta sampai ke ini ya ke Bali. Kebetulan ada acara untuk mencoba kendaraan listrik dan itu ternyata bisa dilakukan. Gitu. Mungkin uji cobanya bisa dengan teman-teman wartawan Pak. Biar itu bisa tersampaikan lebih cepat Pak melalui media misalnya. Betul. Kalau waktu kemarin Jakarta Bali itu memang dengan wartawan dan betul banyak sekali yang ikut di situ dan kelihatan sekali kita menggunakannya itu jauh lebih murah. Jadi mungkin sekitar 120.000 lah. Nah untuk itu dia biayanya. Pak. Dibanding itu kan 400.000 Betul. lebih ya. Mungkin kita bisa touring Pak dari unit-unit PLN yang ada di Kota Ambon dan sekitarnya seperti itu Pak. Pak, ini sebelum saya tutup, ini kan kita akan menghadapi yang namanya Hari Raya Idul Fitri Pak. Kesiapan PLN seperti apa Pak nanti untuk pasokan listriknya di Idul Fitri, terus juga kru PLN sendiri untuk menghadapi kesiapan menghadapi Idul Fitri ini di lapangan seperti apa Pak? Apakah sudah mencukupi Pak seperti itu? Baik, untuk kesiapan sendiri di PLN ini kita kan ada PLN sekarang tuh beban puncaknya sekitar 204 megawatt gitu. Dengan total daya mampu kita sekitar 339-340 megawatt. Jadi kita masih punya cadangan 140 megawattan ya. Nah dengan cadangan daya ini di Provinsi Maluku ini kita tersebar ada 57 pembangkit listrik dan di Maluku Utara itu ada 41 pembangkit listrik dan ini semuanya sudah siap baik dari kesiapan mesin maupun kesiapan bahan bakarnya. Gitu. Ready semua Pak ya? Ready semua gitu dan ini juga berkat dukungan dari Pertamina juga tentunya. Kemudian juga di sini untuk personil kami siapkan sekitar 725 personil di seluruh Provinsi Maluku dan dari sini di Provinsi Maluku Utara ya. Jadi 413 di Maluku Provinsi Maluku dan sekitar 312 personil di Maluku Utara gitu. Itu semua standby dan kita standby mulai 13 April sampai 23 Mei. Itu waktu jangka waktu yang kami siapkan untuk selama mendukung Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Jadi sebenarnya masalah kelistrikan ini yang tadi Bapak bilang bahwa ini sebenarnya sudah terpenuhi. Cuma sebenarnya bagaimana kita juga masyarakat bisa memanfaatkan listrik itu dengan lebih baik lagi Pak. Tentunya dengan gaya hidup baru yang dikampanyekan oleh PLN. Terakhir nih Pak, apa yang ingin Bapak catatkan dengan obrolan kita hari ini Pak terkait dengan tema kita yaitu menuju electrifying lifestyle. Silakan Pak. Baik. Ini salah satu ajang yang mungkin sangat bagus sekali dan kami juga di sini mulai menyarankan masyarakat atau mengajak masyarakat untuk mari kita berubah karena kita di sini sama-sama untuk menjaga kelestarian bumi kita ini. Gunakanlah energi yang ramah lingkungan dan juga gunakan dengan di samping energi yang ramah lingkungan ini gunakan energi ini dengan bijak gitu ya. Karena pemanfaatan energi ini artinya menyedot resource yang ada di bumi ini. Nah, kalau gunakanlah manfaatkan dengan bijak. Jadi kalau memang ruangan nggak digunakan, matikan lampunya, matikan AC-nya. Lebih hemat lagi Pak ya tentunya ya. Semuanya sebenarnya bermuara untuk bagaimana kita menyelamatkan bumi ini Pak. Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Adams Yogasara atas bincang-bincang kami dengan terasmaluku.com. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya bahwa listrik di Maluku harus memang benar-benar bisa mengcover semua activity masyarakat Maluku dan tentunya kita berharap Pak ke depan tidak ada lagi Pak yang namanya huru-hara komplain mengenai masalah kelistrikan di Maluku. Oke, baik. Selamat berpuasa sekali lagi Pak. Semoga kita terlalu sehat menjalankan aktivitas kita di Idul Fitri nanti Pak. Oke, baik. Saya tutup obrolan saya dengan GM PT PLN Persero Wilayah Maluku dan Maluku Utara. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semuanya. Selamat berpuasa. Terima kasih.